Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimin Idul Adha ba'da yaumil Arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul malikul azim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha jadi muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini sebagian umat Islam dari pusat kota dan pelosok desa, bahkan sampai ke berbagai penjuru negeri, sebagian mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah perlu kepada syukur kita. Karena syukur kita itu hanya akan kembali kepada kita, menambah dan mengekalkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Karena dalam ayat lain Allah sampaikan, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Hadirin kaum muslimin, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini lewat momentum Idul Adha, kita kembali diingatkan dengan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang inti dari semua makna itu terangkum dalam 3 poin besar. Poin yang pertama, mari belajar pola hubungan orang tua dan anak. Peristiwa kurban mengingatkan kita kepada hubungan kepatuhan mutlak sosok Ismail alaihissalam kepada ayahandanya Ibrahim alaihissalam dengan ucapan yang tertulis dalam Al-Quranul Karim. Qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fangdur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Demikianlah jawaban anak salih yang diharapkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam setiap doanya. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang salih. Hadirin yang berbahagia, peristiwa menyentuh hati dan perasaan ini
mengajak kita untuk melihat kembali bagaimana anak-anak kita. Sudahkah kita didik menjadi anak yang patuh dan taat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita didik menjadi orang-orang yang bisa melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya? Sudahkah kita ajak untuk berbuat baik dan berakhlak mulia? Anak adalah amanah. Dengan anak kita bisa masuk surga. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada kita. Man ala salasa banatin fa'adabahunna wa jawajahunna wa ahsana ilaihinna falahul jannah. Siapa yang merawat 3 orang anak perempuan, ia didik dengan baik, ia nikahkan dengan orang baik, maka surgalah baginya. Dengan anak maka amal menjadi mengalir. Dan sering kita dengar hadis, Idza matabnu Adam, in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'ulah. Apabila manusia mati atau meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Hadirin, tapi ingat, disebabkan anak juga kita bisa masuk ke dalam neraka jahanam. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, salah satun qad haramallahu alaihimul jannah, mudminul khamri wal 'aqa wad dayus alladhi yukirru fi ahlihi al khabasa. 3 orang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga bagi mereka. Siapa mereka? Yang pertama, pecandu khamar ataupun narkoba. Yang kedua, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dan yang ketiga, orang tua ataupun wali yang membiarkan keluarganya berbuat nista, berbuat kemaksiatan, berbuat kejahatan, berbuat kezaliman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, pagi ini pula sebagai orang tua diingatkan dengan tanggung jawab kepada anak-anak kita. Sudahkah kita didik mereka dengan baik? Bagaimanakah sholat mereka? Bagaimanakah bacaan Al-Quran mereka? Sudahkah mereka menutup aurat? Dan bagaimana pergaulan mereka? Pagi ini juga sebagai anak kita diingatkan tentang bakti kita kepada orang tua. Bagaimanapun banyaknya amal mereka, kalau anak durhaka kepada orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan surga bagi mereka. Jika mereka masih hidup, kembali dari sholat Id ini, kita masih bisa datang ke rumah beliau, memeluk dan mencium mereka dengan kasih sayang sebagai ungkapan rasa bersalah kita, karena tidak mampu membalas budi baik mereka. Tapi andai kata ajal telah mendahului, sesal kemudian tiada berarti. Kita hanya dapat mengucapkan, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sahira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku masih kecil. Hanya itulah yang dapat kita ucapkan dengan uraian air mata. Itu pun kalau kita ingat mendoakan mereka. Kadang ada yang sudah tidak peduli dengan orang tua kita. Sangkanya sudah meninggal, ya sudah. Tidak perlu kita apa-apakan lagi. Malah kita sibuk berebut warisan yang ditinggalkannya. Bahkan ada anak yang tega memenggal leher orang tuanya. Sudah begitu dia lindas kepalanya orang tua tersebut dengan motornya. Ada orang tuanya, padahal dari bayi ia diasuhnya, dirawatnya hingga dewasa. Na'udzubillahi min dzalik. Ingatlah bahwa ridallah fi ridal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Ridho Allah tergantung daripada ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung daripada murkanya orang tua. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, poin yang kedua,
belajar menyeimbangkan antara usaha dan tawakal. Meskipun sayang dan cinta kepada anak dan istri, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala mesti tetap dipatuhi. Bagaimana meleleh air mata Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri beliau Hajar dan putra beliau Ismail kecil di sebuah lembah kering. Kisah itu diabadikan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihissalam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati, yakni Ka'bah. Ya Tuhan kami, ya demikian itu agar mereka mendirikan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Hadirin yang berbahagia, di tengah lembah tandus tanpa tanaman, itulah istri Nabiullah Ibrahim yang bernama Hajar dan Ismail berada. Seorang wanita lemah dan bayi tidak berdaya, membutuhkan air. Apakah Allah langsung menurunkan air kepada mereka? Tidak. Hajar bukan wanita lemah. Ia perempuan yang tegar. Hajar tidak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tangan. Hajar tidak membawa-bawa nama besar suaminya Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang seorang nabi dan anaknya juga seorang nabi. Hajar tidak pula menghujat dan mencela di mana air berada. Tapi Hajar berjalan kaki dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwa sebanyak 7 kali. Inilah yang dikenal dengan sa'i yang dijalankan atau dilakukan oleh orang-orang saat berhaji dan umrah. Tumit perempuan yang lemah itu menginjak pasir gurun panas di bawah terik matahari. Setelah ia lelah dan tetap tidak mendapatkan air yang ia cari, maka ia kembali ke tempat Ismail berbaring. Ternyata air tidak ditemukan di tempat yang ia cari, tapi air datang dari tumit Ismail yang belum pandai melangkah. Dan ia jejakkan kakinya, ia pancalkan kaki Ismail, maka keluarlah air Zam-Zam yang saat sekarang ini dinikmati oleh kita semua yang pernah melakukan ibadah haji dan umrah. Dan kadang-kadang kita juga dapat asarnya ketika dibawakan oleh saudara-saudara kita yang dari sana. Dari kisah ini tersirat sebuah makna sangat mendalam, yaitu pentingnya berusaha sekuat tenaga dan seoptimal mungkin untuk mencari apa yang kita inginkan. Karena Allah tidak langsung memberi tanpa ada usaha. Demikian juga perubahan menuju kehidupan yang lebih baik yang kita inginkan tidak akan terwujud kecuali ada keinginan dan perbuatan dari kita sendiri. Allah sampaikan dalam Al-Quran, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Hadirin yang berbahagia, disinilah keserasian antara syariat Nabi Ibrahim alaihissalam dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama mengajarkan keseimbangan antara usaha dan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah duduk berpangku tangan menunggu rezeki turun dari langit. Al-Quran mengajarkan kepada kita semuanya, fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka berterbarlah, menyebarlah kita atau kita semuanya di muka bumi ini dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Dalam Al-Quran juga disampaikan bahwa kita tidak boleh putus asa ataupun menyerah. Rasul sampaikan dalam satu riwayat, qala rajulun ya Rasulullah akiluha wa tawakkalu au utallikuha wa tawakkalu, qala akiluha wa tawakkal. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, apakah unta ini saya tambatkan lalu saya bertawakal, atau saya lepaskan saja kemudian saya bertawakal?" Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tambatkanlah, setelah itu baru engkau bertawakal." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berusaha tanpa tawakal sombong, bertawakal tanpa usaha pesong. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Walillahil hamd. Poin yang terakhir, yang ketiga adalah belajar berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Islam bukan agama yang melarang orang untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Dalam Islam diajarkan orang yang mampu secara ekonomi, kuat fisik, ilmu dan iman lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang miskin, lemah fisik, lemah ilmu dan lemah iman. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif." Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencari harta itu sulit. Namun ada yang lebih sulit, yaitu berjuang melawan hawa nafsu dan bisikan setan yang selalu mengajak agar menahan harta kita, tidak berkurban, tidak bersedekah, tidak berinfak, sehingga mati dalam keadaan menumpuk harta, tidak pernah berbuat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Walau seujung kuku, setan tidak akan pernah bosan menggoda manusia. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat kepadamu. Al-A'raf ayat 17. Hadirin, setan akan datang dari depan, dari belakang, dari arah kanan dan arah kiri manusia. Oleh sebab itu, manusia mesti mengerti hakikat setan dan menjadikan sebagai musuh yang sebenar-benarnya. Inna syaitana lakum aduwwum fattakhiduhu aduwan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berkurban hari ini bukan hanya sekedar mampu melawan setan dan mengeluarkan uang untuk menyembelih hewan kurban, tapi ini adalah langkah awal menuju pengorbanan-pengorbanan lainnya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang perlu dibantu. Anak-anak, yatim, dan orang-orang terlantar yang membutuhkan uluran tangan. Harta yang banyak tidak dapat membantu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menolong adalah amal, badan, dan harta yang pernah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak harta yang kita cari, tapi kita tidak pernah menikmatinya, tapi dinikmati oleh ahli waris kita. Bahkan orang lain yang tidak memiliki nasab dan hubungan darah dengan kita pun bisa menikmati harta kita. Kalau ingin menikmati harta yang kita cari dengan tetesan peluh dan air mata, maka gunakanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga momen Idul Adha kembali mengingatkan kepada kita akan pentingnya pendidikan anak seimbang dan dengan usaha dan tawakal, dan yang jauh lebih penting adalah berkurban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinaih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslim katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullah
ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa zahzar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa sanda bi malaikatihi bi qudsi. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillash syirka wal musyrikin wansur ibadakal muahhidin wansurna man nasarad din wahdul min hadalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba wal bala wal zalzala wa su'al fitan wa mihan ma madhhar minha wa ma batan min baladin hada khassah wa min buldanil muslimina 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.